Assalamualaikum anak-anak hebat, calon generasi penerus bangsa. Semoga selalu tetap semangat ya. Hari ini kita masih membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Dan pada bagian ini, transaksi yang akan kita bahas adalah tentang membayar sewa dibayar di muka. Yang pertama, tentang transaksi membayar sewa. Ada 3 contoh soal di sini. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, membayar sewa kantor untuk 2 tahun sebesar 30 juta rupiah. Nah, sebelumnya saya review lagi bentuk tabel persamaan dasar akuntansinya seperti ini ya, seperti yang sudah kita bahas di pekan sebelumnya. Nah, karena ini hanya sebagian transaksi, tidak full transaksi, maka saya langsung menulisnya dari bagian tanggal ya. Tapi kalau misalnya transaksinya itu full gitu ya, dari awal sampai akhir, dari tanggal awal sampai tanggal akhir gitu ya, nah maka ditulis dulu nih nama tokonya ya, nama tokonya apa, kemudian periodenya bulan apa gitu ya. Nah, ini saya akan langsung bahas di mana akun-akun yang berpengaruh ya. Nah, jadi untuk jenis transaksi seperti ini, kata kuncinya adalah sewa kantor untuk 2 tahun ya. Sewa untuk 2 tahun. Nah, jadi ini maksudnya adalah kita membayar sewa pada awal bulan ya. Jadi kita membayar dulu sewanya, baru kita tepati sewa tempatnya ya. Nah, maka transaksi seperti ini disebut dengan sewa dibayar di muka ya. Saya ulangi. Jadi, kalau ada jenis transaksi seperti ini, sewa untuk 2 tahun. Nah, ini artinya adalah kita membayar sewa pada awal-awal bulan ya. Maksudnya awal bulan adalah misalnya dibayarnya masih tanggal 2, 3, 4 gitu. Jadi masih di awal-awal bulan gitu ya. Jadi kita bayar sewanya dulu, baru kita tepati tempat sewanya tersebut gitu ya. Ingat ya, jadi transaksi ini disebut dengan sewa dibayar di muka ya. Nah, sehingga akun-akun yang berpengaruh adalah sewa dibayar di muka bertambah sebesar nominalnya yaitu 30 juta. Dan apalagi? Nah, sewa dibayar di mukanya dibayarnya pakai apa? Pakai kas ya, atau uang tunai. Maka kasnya berkurang sebesar sama 30 juta ya. Jangan lupa kalau angkanya berkurang diberi tanda kurung ya. Kemudian keterangannya sewa 2 tahun. Nah, jadi kalau transaksi sewa dibayar di muka ya, maka akun yang berpengaruh adalah sewa dibayar di muka bertambah dan kasnya berkurang sebesar nominalnya berapa ya. Di sini nominalnya 30 juta. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Membayar sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 10 juta rupiah. Nah, ini sama ya, tentang membayar sewa ya. Jadi, bagaimana pengaruhnya? Masih ingat ya? Ini sama ya, sewa untuk 1 tahun. Nah, berarti ini sewa dibayar di muka ya. Maka pengaruh ke dalam akunnya adalah tulis tanggalnya ya, anggap saja ini tanggal 2 sesuai nomornya. Kemudian sewa dibayar di mukanya bertambah. Berapa? 10 juta. Kemudian kasnya berkurang sebesar 10 juta. Nah, seperti itu ya. Kemudian keterangannya sewa 1 tahun ya, atau sewa gedung bisa juga. Nah, jadi ingat ya seperti ini, kalau sewa dibayar di muka atau sewa untuk berapa tahun gitu ya, maka
Pengaruhnya ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi, sewa dibayar di mukanya bertambah dan kasnya berkurang, ya. Contoh lagi yang ketiga, biar kalian lebih paham, membayar sewa kafe untuk 1 tahun sebesar 50 juta, ya. Jadi gimana? Coba kalian bayangkan dulu. Pasti sudah bisa ya. Sama ini ya, tentang membayar sewa di awal bulan. Nah, ini sewanya untuk 1 tahun. Maka pengaruhnya, tulis tanggalnya dulu, misalnya tanggal 3. Maka pengaruhnya ke sewa dibayar di muka bertambah sebesar 50 juta dan kasnya berkurang sebesar 50 juta. Keterangannya, sewa kafe 1 tahun. Untuk keterangannya bebas ya, terserah kalian mau ditulis apa sebagai kata kunci dari transaksinya aja ya. Seperti itu ya. Saya tekankan lagi, jika ada transaksi sewa yang dibayar pada awal bulan ya, contoh kalimatnya seperti tadi ya, sewa gedung atau sewa bengkel atau sewa apa gitu ya, dan dibayar untuk 1 tahun atau 2 tahun gitu, sebesar sekian juta gitu ya. Jadi akun yang berpengaruh adalah sewa dibayar di mukanya bertambah dan kasnya berkurang ya. Seperti itu ya. Semoga lebih paham ya sekarang.